Tuhan, padamu ku percaya. Ku angkat tangan, ku berserah. Ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Salam permulaan yang baru bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Doa dan harapan saya setiap kita tetap ada dalam kondisi yang luar biasa dan kita tetap bersuka cita. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita tentang disiplin rohani. Kalau beberapa minggu yang lalu saya membagikan tentang disiplin hidup dikuasai roh, ya, hari ini saya akan berbicara tentang disiplin hidup kudus. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita mendengar kata kudus, apa sih yang ada di dalam pikiran kita? Mungkin orang berpikir, ya, kalau dikatakan kudus itu berarti mereka tidak berpikiran jorok, tidak cabul. Mungkin mereka tidak nonton film-film porno, ya, atau mungkin tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, ya. Atau mungkin ada yang berpikir yang namanya kudus ya berarti hidupnya bersih, ya. Dan biasanya mungkin hanya orang-orang para rohaniawan saja yang bisa memenuhi kehidupan yang kudus itu. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, ada berbagai macam pemikiran yang ada di dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata kudus. Biasanya yang sering dikaitkan itu selalu, ya, dengan situasi-situasi khususnya hal-hal yang berbau pornografi, hal-hal yang berbau tidak sopan, yang jorok atau yang najis, ya. Tapi hari ini kita akan melihat apa sih itu yang namanya hidup kudus itu. Ya, kita lihat dulu dari definisi dari kata kudus itu sendiri. Ya, kudus itu berasal dari bahasa Ibrani, ya, yaitu kata kados, ya. Kados orang mengartikannya itu, ya, dipisahkan atau dikhususkan. Oke. Nah, perkataan lain dari kados itu diartikan adalah naik lebih tinggi lagi, atau dalam bahasa Inggrisnya itu di atas rata-rata. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, jadi kalau kita, ya, berkata bahwa kita harus hidup kudus, ya, berarti kita harus hidup di atas rata-rata, ya. Rata-rata dari siapa? Dari orang-orang pada umumnya atau orang-orang yang belum mengenal Allah. Ya, tentunya ini sebuah standar yang tidak bisa ditawar-tawar karena ini standar yang dipatok oleh Tuhan kita. Bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu harus kudus, ya. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, "Kuduslah kamu, ya, sebab Aku kudus." Ya, firman Tuhan berkata kita harus kudus. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kudus. Nah, pertanyaannya adalah, ya, kalau kita dituntut untuk hidup di atas rata-rata, berarti kehidupan kita itu, ya, harus, ya, hidup sesuai dengan standar yang Tuhan berikan, ya. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berespon, ya, bagaimana kita menyikapi sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu harus sama seperti cara Tuhan berpikir, harus sama seperti respon yang Tuhan berikan ketika Dia menghadapi situasi yang sama dengan kita, ya. Makanya, ya, sesuatu yang sangat luar biasa yang selama ini kita sudah belajar, ya, kehidupan kekristenan kita itu adalah kehidupan yang hari lepas hari, ya, harus semakin serupa dengan Kristus. Adalah sebuah proses bagaimana kita terus berjalan, kita terus diperbaharui, ya, kita terus dibentuk supaya keberadaan kita semakin hari itu semakin bisa mengekspresikan Allah yang ada di dalam kehidupan kita.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin nggak ya kita sebagai manusia itu bisa hidup kudus? Standar kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Dia itu sangat jelas. Tertulis di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7. Jadi kalau kita ingin hidup kita ya hidup kudus, maka kita harus bisa memenuhi standar yang Tuhan berikan tersebut. Dikatakan ya setiap orang yang marah terhadap saudaranya dia harus dihukum. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita marah kepada saudara kita? Pernahkah kita marah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita? Nah, lalu kalau kita memenuhi standarnya Tuhan, berarti kita harus dihukum dong, ya. Terus apalagi ya, jika orang menampar ya pipi kirimu, ya, kasihlah dia pipi kananmu juga. Pertanyaannya ya, kalau orang tampal pipi kirimu, yang kamu kasih apa? Ya, tendangan kanan, ya toh. Oh, enak saja kalau digampar ya. Kalau orang menginginkan bajumu, berikan dia jubahmu juga. Kalau orang meminta engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama-sama dengannya sejauh 2 mil. Ya, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Janganlah menolak orang yang meminjam kepada engkau. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, rasanya ini terlalu tinggi standarnya dan rasanya tidak mungkin untuk kita lakukan. Ya, dengan kekuatan kita sebagai manusia, rasanya tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, karena kecenderungan apa? Kecenderungan hati kita, kecenderungan apa yang ada dalam pikiran kita, kecenderungan tindakan-tindakan kita, ya, selalu hal-hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan atau kehendaknya Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan kita di dalam Matius pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-20. Kalau kita berkata bahwa kita orang-orang yang beragama, ya, padahal saya mau katakan bahwa kekristenan bukan cuman sekedar berbicara tentang agama, tetapi kekristenan itu berbicara tentang kehidupan. Nah, tapi kita lihat ya, Matius 5 ayat yang 20 dikatakan, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Bapak Ibu bisa membaca ya, bagaimana hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, Tuhan Yesus berkata, hidup keagamaan kita harus lebih tinggi dari mereka. Ya, lalu di dalam Matius 5 ayat yang 48 berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna." Ya, sempurna seperti apa? Sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Oke, jadi standar yang Tuhan Yesus taruh kepada kita itu adalah sempurna. Sempurna sama seperti Bapa kita yang ada di surga itu adalah sempurna. Sekali lagi saya mau katakan, secara kekuatan kita sebagai manusia, rasanya kita tidak mungkin bisa memenuhi standar itu, ya. Jadi jangan ada satu orang pun yang menyombongkan dirinya, merasa hidup dia lebih kudus dari orang yang lain, merasa hidup dia lebih suci dibanding yang lain. Tidak. Ya, karena kita tidak mungkin bisa mencapai ya standar yang Tuhan berikan itu dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, dengan kemampuan kita. Tidak bisa. Sekali lagi saya mau katakan, kita membutuhkan satu pribadi yang bisa menolong, yang bisa memampukan kita ya untuk kita hidup sesuai dengan standar yang Dia berikan. Masih ingat 3 minggu yang lalu ketika saya membagikan kepada kita tentang bagaimana hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, ya,
yaitu bagaimana hidup kita harus selalu dipimpin, harus selalu dikuasai oleh Roh Kudus, karena itu akan menolong kita supaya kita bisa tetap berjalan di dalam rencana dan kehendak Allah. Dan itu juga akan menolong kita bagaimana kita bisa tetap hidup di dalam standar-standar yang Tuhan Allah berikan atas kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan kita menjadi sombong dan berpikir ya bahwa ya kita dapat mencapai kekudusan itu dengan mengandalkan kekuatan kita atau dengan mentaati berbagai aturan-aturan yang kita ketahui lalu kita mencoba untuk kita melakukannya. Tidak, manusia selalu memiliki keterbatasan. Jadi kita harus rendah hati ya, kita harus menyadari ya bahwa tanpa campur tangan Allah di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mampu untuk melakukan itu ya. Hanya orang-orang yang rendah hati tahu bahwa ia tidak dapat mencapainya dan ia akan bergantung pada anugerah dan kekuatan Allah. Ingat, semua karena anugerah, semua karena kasih karunia yang Allah berikan atas kehidupan kita. Ya, tadi saya baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Kalau kita lihat ayat yang ke-13 dari 1 Petrus 1 ya, dikatakan apa? Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi jangan pernah kita melupakan atau meninggalkan ya kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan standarnya Allah. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa melakukan proses untuk kita tetap hidup di dalam kasih karunia yang Allah berikan itu. Ya, intinya adalah ya Yohanes 15 ayat 5 mengingatkan kita. Ya, dikatakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat, kita ini hanya rantingnya. Ranting pohon akan tetap hidup kalau dia tertanam di dalam pokok pohon tersebut. Tetapi ketika ranting ini terpisah daripada pohonnya, maka bisa dipastikan ranting ini pasti akan kering dan pasti akan mati. Makanya Tuhan Yesus katakan bahwa Dia itu adalah pokoknya, ya. Dan kita ini ranting-rantingnya, ya. Sebab itu kita harus tetap melekat pada sang pokok tersebut, ya. Sebab di luar pokok tersebut kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya jangan memisahkan hidup kita, diri kita dari kasih karunia Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita katakan bahwa kekudusan itu adalah kasih karunia ya, yang akan memampukan kita untuk melakukannya, ya. Apakah dengan demikian kita tidak berbuat apa-apa di dalam hidup kita? Kita berkata, ya itu kan anugerah, kasih karunia Allah. Ya kalau Tuhan tidak mengaruniakan, tidak memberikannya, ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain. Kita tunggu aja. Tidak seperti itu juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita setuju bahwa kekudusan hidup itu tidak dapat dikejar hanya dengan usaha dan kekuatan manusia. Ya. Tetapi ya kita butuh untuk terus membangun ya relasi hubungan kita dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita mengerti ya setiap hal yang Tuhan ingin kita lakukan atau kita responi di dalam setiap situasi. Ya, agar standar yang Dia berikan itu benar-benar bisa ya terekspresikan melalui kehidupan kita. Ya, nah. Dan proses melakukan itu harus memiliki satu komitmen yang kuat di dalamnya, ya.
Tadi Yohanes 15 ayat 5 sudah berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah pokoknya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kita di luar Dia, berarti kita tidak akan mampu melakukan apa-apa. Berarti kita harus semakin hari semakin melekat erat kepada Dia, ya. Semakin memiliki kebergantungan sepenuhnya kepada Dia. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi standar Allah tentang hidup kudus itu. Nah, kita lihat ya, hal-hal yang harus kita lakukan ya di dalam mengekspresikan, menunjukkan relasi kita kepada Tuhan ya, supaya kita bisa hidup kudus. Yang pertama adalah hidup dalam takut dan hormat akan Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya." Dengan apa? Dengan hormat dan takut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan bagi setiap kita, apakah di dalam kehidupan kita ini ya benar-benar kita memiliki sikap hormat dan takut akan Allah? Banyak orang lebih takut kepada kehidupan dia dibanding kepada pribadi yang memberikan hidup itu. Di tengah-tengah situasi COVID ini kita bisa melihat lebih banyak orang takut kepada virus COVID daripada mereka takut kepada Allah. Nggak nyindir ya. Tapi realitanya seperti itu. Tuhan berkata, kalau kita ya mau hidup kudus, kita harus bisa menunjukkan dengan satu sikap hati ya yang kita berikan kepada Allah kita, yaitu hormat dan takut akan Dia. Hormat karena Dia itu adalah Allah yang sangat-sangat luar biasa, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang heran. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Kita ketemu pejabat aja kita memberi hormat. Kita berhadapan dengan orang-orang tertentu kita menunjukkan hormat kita. Terlebih lagi kepada Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidakkah lebih lagi kita harus menunjukkan hormat kita kepada Dia? Takut. Takut bukan karena Dia itu bengis, bukan karena Dia itu kejam. Tidak, takut oleh karena keadilannya yang akan menghakimi dengan adil, yang tidak bisa disogok. Salah tetap salah, dosa tetap dosa, ya, benar tetap benar. Ada keadilan. Itulah yang membuat kita memiliki takut akan Dia. Jadi mari kita mengevaluasi hidup kita. Apakah hari-hari ini hidup kita itu hidup di dalam takut dan hormat akan Allah. Kemudian hal yang kedua, ya, hidup harus berpusat pada firman Allah. Saya akan membahas ini lebih detail lagi ya nanti ketika kita berbicara tentang disiplin hidup yang berpusat pada firman Allah. Ya, tetapi ada beberapa hal yang hari saya mau ingatkan ya, bagaimana hidup berpusat kepada firman Allah. Di Yohanes 17 ayat 17 ya, ketika Tuhan Yesus berdoa, Ia berdoa, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Ya. Jadi yang bisa membuat kita hidup kudus itu adalah firman Tuhan. Makanya penting sekali untuk kita memiliki kehidupan yang berpusat kepada firman Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Jadi penting sekali, sekali lagi saya ingatkan, penting sekali ya untuk kita menempatkan firman Tuhan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kekristenan kita. Saya akan bahas ini lebih detail nanti di dalam disiplin hidup yang berpusat pada firman Tuhan. Hal yang ketiga ya, yang harus kita lakukan itu adalah kita harus fokus kepada pribadi dan karakter Tuhan, bukan pada peraturan-peraturannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi di dalam Matius 5 ayat yang ke-20 ya, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kehidupan keagamaan kita itu harus lebih tinggi dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Nah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mereka sangat strict sekali ya dengan peraturan-peraturan yang harus mereka lakukan, yang harus mereka taati ya. Tetapi mereka lupa kepada pribadi dan karakter Tuhan yang juga harus menjadi bagian di dalam kehidupan mereka, bahkan yang harus mereka tunjukkan dan ekspresikan. Masalahnya ya, kadang kita juga terjebak dengan situasi seperti itu ya. Kita lebih fokus kepada melakukan aturan-aturan ya, fokus melakukan ya ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang ada, daripada kita berfokus kepada pribadi dan karakternya Tuhan. Hosea 6 ayat yang ke-6 dikatakan, aku lebih suka ya kamu mengenal aku. Ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Hosea 6 ayat yang ke-6 dikatakan, aku lebih suka kamu mengenal aku dan selalu mengasihi aku daripada kamu membakar dan mempersembahkan kurban kepadaku. Lihat, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia itu lebih menyukai ya pengenalan akan Dia dan kasih akan Dia lebih dari korban-korban yang kita berikan kepadanya. Saya mempercayai ketika kita mengenal Allah kita, ketika kita mengasihi Dia dengan segenap apa yang ada pada kita, maka aturan-aturan itu akan menjadi gaya hidup kita. Bukan lagi menjadi sebuah hukum yang harus kita taati ya, tapi itu sudah menjadi gaya hidup. Ingat ya, gaya hidup yaitu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Saya tiap hari pulang lewat Jalan Sudirman, itu ada lampu lalu lintas ya, yang ada belok kiri dan ada yang lurus ya. Biasanya ya ketika lampunya hijau ya pasti semua jalan ya. Begitu lampunya kuning ya berarti harus injak gas lebih kencang lagi ya. Enggak, harus hati-hati. Tandanya yang sebentar lagi akan warna merah ya toh. Ya, tapi banyak sekali saya menemukan ya orang-orang begitu lampu merah mereka tetap aja ya tidak memberhentikan kendaraannya, khususnya dari arah Renon menuju ke arah Sangla ya. Mereka kan injak gas saja, mereka kan lanjut aja ya. Kenapa? Mereka merasa nggak ada yang perlu ditakuti. Tapi coba kalau ada polisi berdiri ya di dekat lampu merah tersebut, maka mereka akan ya taat. Ya, taat kenapa? Karena ada polisi di sana. Jadi ketaatan yang dilakukan bukan karena gaya hidup ya, melainkan karena ada hukum. Kalau mereka tidak melakukannya nanti ada sanksi karena ada polisi di sana yang bisa menilang mereka. Ya. Tapi kalau tidak ada polisi, mereka anggap aman. Ya, sekalipun mereka melanggar ya peraturan yang ada. Kenapa? Bukan gaya hidup. Bukan lagi menjadi sesuatu yang mereka hidupi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, yaitu hal yang sederhana mentaati ya hukum, peraturan lalu lintas. Ya, setiap kita bisa mengevaluasi diri kita, apakah kita melakukan itu oleh karena kita mentaati, lahir oleh karena menjadi gaya hidup kita, atau hanya karena kita takut karena ada polisi di sana yang bisa menilang kita, yang bisa memberikan sanksi kepada kita. Oke? Nah, kembali lagi kepada fokus yang ketiga tadi. Kita harus fokus kepada pribadi dan karakternya Allah.
ya. Pengenalan akan Allah dan mengasihi Allah akan membentuk kita, ya, untuk kita memiliki gaya hidup di dalam kita melakukan setiap aturan-aturan atau perintah-perintahnya. Jadi jangan terbalik, ya. Kalau kita lakukan hanya sebagai sekedar karena itu hukumnya Allah, karena itu aturan-aturannya Allah, saya mau katakan, ketika kita ada di dalam situasi yang sulit, ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita ada di dalam godaan, maka akan sangat mudah sekali, ya, untuk kita melanggar atau untuk kita mengabaikan itu. Tapi kalau itu lahir oleh karena kita mengenal siapa Allah kita, pribadi yang begitu mengasihi kita, pribadi yang telah memberikan segala-galanya bagi kita, dan membuat kita juga demikian mengasihi dan jatuh cinta kepada Dia, maka setiap aturan-aturan atau hukum-hukum yang Dia berikan kepada kita akan menjadi sesuatu yang menyenangkan di dalam hidup kita. Jadi kita lakukan bukan karena keterpaksaan, tapi kita lakukan oleh karena kita mengasihi, ya, Allah kita. Hal yang keempat, yaitu hidup di dalam komunitas. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, berapa waktu yang lalu Pak Beta mengingatkan kita tentang 3 penyakit, dan salah satu penyakitnya yaitu tidak mau hidup di dalam komunitas. Penyakit yang membuat kita tidak akan pernah bisa sembuh, apalagi untuk membawa kita bisa hidup kudus sesuai dengan standarnya Allah. Karena apa? Karena di dalam komunitas itulah, ya, kita mendapat kesempatan, ya, untuk kita dibentuk. Di dalam komunitas itu kita mendapat kesempatan untuk kita diajar, untuk kita ditegur, untuk kita dikuatkan, bahkan untuk kita dibangun di dalamnya. Anehnya, ya, banyak orang justru malah mengabaikan yang namanya komunitas ini. Saya ingat ilustrasi yang disampaikan oleh Pak Edi, ya, beberapa waktu yang lalu ketika di dalam equipping Komsel, ya, dikatakan ketika ada orang-orang yang sedang ada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, ada di dalam pergumulan, atau ada di dalam mereka sedang dalam kondisi yang tidak baik, mereka justru menarik diri dari komunitas. Ya, itu ibarat, ya, kalau tangan lagi sakit, ya, dia memisahkan diri dari tubuh. Padahal, ya, kalau tangan lagi sakit, ya, ketika dia lepas dari tubuh, bukannya akan sembuh, dia justru akan menjadi busuk, akan menjadi rusak. Ya. Kita ini adalah anggota-anggota tubuh. Ada waktu-waktunya kita bisa sakit. Artinya ada situasi-situasi yang membuat kita itu, ya, mungkin ada dalam kondisi yang tidak baik atau kondisi yang tidak benar. Tapi ketika kita ada di dalam Komsel, ya, maka orang-orang yang ada di dalam komunitas kita itulah yang akan menolong kita untuk menyembuhkan kita. Ya, menolong kita untuk merawat kita. Tadi saya katakan, kita ini anggota tubuh. Kalau jari saya, jempol ini saya lagi sakit, ya, maka saya membutuhkan mata untuk melihat bagian yang sakit. Lalu saya membutuhkan tangan yang lain, ya, untuk saya mengobati bagian yang sakit tersebut, ya. Dan saya membutuhkan, ya, mungkin bagian anggota yang lain untuk saya mungkin bisa meniup, ya, untuk saya mungkin bisa mengelus, ya. Tidak mungkin saya akan pisahkan jempol saya lagi sakit, terluka, lalu saya potong sekalian, biarin dia sendiri dulu, nanti sembuh baru saya ambil lagi, baru saya taruh lagi, ya, ke dalam bagian tubuh ini. Tidak mungkin, ya. Justru jempol saya akan rusak, ya, akan busuk, bukannya menjadi sembuh. Nah, sadarkah kita bahwa komunitas sel atau di dalam komunitas yang benar itu akan menolong kita, ya, untuk kita bisa, ya, cepat pulih ketika kita ada di dalam situasi yang tidak benar. Masalahnya kadang kita tidak mau, ya, privasi kita, ya, dicampuri oleh orang lain. Kita merasa, ya, kita terlalu
ya ini terlalu rahasia, ini terlalu pribadi, ya tidak boleh orang lain yang tahu, ya nanti malu dan segala macamnya. Ya, padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Yakobus 5 ayat 16 berkata, ya kita harus saling mengaku dosa, ya supaya apa? Satu dengan yang lain, supaya kita bisa menjadi sembuh, ya. Bukan tanpa alasan ketika Yesus mengutus muridnya harus berdua-berdua, tidak sendiri-sendiri. Supaya apa? Ya supaya ada yang bisa saling menolong, saling menopang. Ya, bukan satu kebetulan ya ketika Tuhan Yesus mengajarkan juga kepada kita ya tentang apa? Tentang proses ketika berdoa. Matius 18 ayat 20 dikatakan ya kalau 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku ya, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika mereka meminta 2-3 orang sepakat, maka aku akan melakukannya. Ya bukan satu. Ya. Tapi terkadang kita mengabaikan proses ini. Hanya karena apa? Hanya karena egonya kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau ingin ya hidup kudus dengan standarnya Allah, ya mari ada di dalam komunitas. Karena ada rekan-rekan yang lain yang bisa menolong engkau ya untuk engkau semakin hari semakin diubahkan, semakin disempurnakan. Semakin bisa memenuhi standar yang Tuhan beri atas kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Itulah 4 hal ya, bagian yang harus kita lakukan ya. Ketika kita berkata, kita mau hidup kudus sesuai dengan standarnya Allah. Sekali lagi saya mau katakan, ya kekudusan itu tidak bisa kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu terlalu tinggi standarnya, ya secara ukuran dan kekuatan manusia. Tapi ingat, kita memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Kita memiliki Roh Kudus yang menguasai keberadaan kita. Ketika kita mengizinkan untuk Dia bekerja atas kehidupan kita, maka Dialah yang akan memampukan kita untuk mengerjakannya. Dialah yang akan memampukan kita untuk kita hidup sesuai dengan standarnya Allah. Bagian yang harus kita lakukan, hanya kita harus hidup ya dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, hidup harus berpusat kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita harus fokus pada pribadi dan karakternya Allah. Bukan hanya kepada aturan-aturan dan hukum-hukumnya. Dan yang keempat, kita harus ada hidup di dalam komunitas. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bukanlah sesuatu yang mustahil yang namanya disiplin hidup kudus. Ya, karena Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu yang kita sebagai umatnya tidak mampu untuk melakukannya. Tidak mungkin. Tuhan melakukan atau memberikan sesuatu ya, dan kita mampu untuk melakukannya ketika kita melibatkan Allah bersama-sama ya dengan kita di dalam melakukan proses ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami memiliki satu proses yang penting di dalam hidup kami, yaitu disiplin untuk kami hidup kudus. Kami tahu kekudusan sesuai dengan standar-Mu secara manusia itu rasanya tidak mungkin. Kekuatan manusia tidak mungkin bisa mencapai atau tidak bisa ya untuk melakukannya. Tetapi kami tahu bahwa kasih karunia yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kami, itulah yang akan memampukan kami untuk mengerjakannya. Oleh sebab itu, kami mau tetap melibatkan Allah di dalam seluruh proses hidup kami, supaya kami bisa memenuhi standar kekudusan yang Allah berikan atas kami. Bagian kami adalah kami benar-benar bisa hidup dengan takut dan hormat kepada Engkau sebagai Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa tetap hidup yang berpusat kepada setiap kebenaran-kebenaran firman yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Dan juga ajar kami untuk kami bisa fokus kepada pribadi dan karakter Allah itu. Bukan hanya berfokus kepada aturan-aturan dan hukum-hukum yang Tuhan buat.
Dan hal yang berikutnya Tuhan, kami mau untuk kami tetap ada di dalam komunitas. Karena kami tahu ketika kami hidup di dalam komunitas, inilah yang akan menolong kami untuk kami terus bertumbuh bersama-sama ke arah keserupaan dengan Kristus itu sendiri. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Sekali lagi berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Hamba percaya segala apa yang baik daripada Allah, Allah akan terus kerjakan di dalam kehidupan kami. Supaya nama Allah dipermuliakan dan kerajaan Allah dinyatakan di dalam seluruh keberadaan kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.